Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Mr. Abraham Gunadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks bahasa Inggris yaitu analytical exposition text. Baik, anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan segera melakukan share screen. Bapak share dulu screen-nya. Oke, sudah masuk. Kita lihat di sini. Bapak zoom dulu biar jelas screen-nya. Oke. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan dipelajari hari ini. Saya jelaskan lagi, di sini kita akan membahas salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka atau IKM, implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tentang analytical exposition text. Nah, sekarang kita tinjau dulu, kita pelajari dulu, what's the meaning of analytical exposition text? Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi analitis? Sekarang kita lihat tampilan berikutnya. Nah, this is the definition of analytical exposition text. What is the definition of analytical exposition text? Definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about phenomenon surrounding. Nah, ini adalah definisi dari teks eksposisi analisis. Nah, di sini dikatakan bahwa definisi daripada teks eksposisi analitis yaitu teks yang menjelaskan, menggambarkan tentang ide si penulis mengenai fenomena yang ada di sekitar si penulis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bahas lagi apa fungsi daripada teks eksposisi analitis. Di sini dikatakan bahwa the function of analytical exposition text is to persuade the readers that the idea is important matters and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Dikatakan di sini bahwa fungsi daripada sebuah teks eksposisi analitis di sini adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa ide tersebut merupakan hal yang penting dan untuk menganalisa topik yang mana pendapat atau asumsi tersebut dianggap benar dengan cara mengembangkan argumen untuk mensupportnya atau mendukungnya. Nah, itu fungsi daripada analytical exposition text. Kita lanjut ke tampilan berikutnya. Now, we talk about the generic structures of analytical exposition text. Okay, there are three generic structures of analytical exposition text. What is the first generic structures of analytical exposition text? The first generic structure of analytical exposition text is thesis. That's what we call thesis. What is thesis? Or what is the function of thesis? Introducing the topics and indicating the writer's point of view. Jadi tesis yang dimaksud di sini adalah asumsi, pendapat, atau teori. Nah, dia berfungsi untuk memperkenalkan topik dan mengindikasikan sudut pandang si penulis. And number two, the second generic structures of analytical exposition text is argument. What is the function of argument here? Explaining
the argument to support the writer position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Nah, jadi anak-anak dikatakan bahwa generic structure kedua daripada sebuah analytical exposition text itu adalah argument. Jadi dia berfungsi menjelaskan argumen untuk mendukung posisi si penulis. Nah, jumlah argumennya mungkin bervariasi atau berbeda-beda, tapi setiap argumen katanya harus didukung oleh fakta dan penjelasan. And the last generic structure of analytical exposition text is reiteration. Apa itu reiteration? Restating the writer's point of view, or to strengthen the thesis, we can use the following phrase to make conclusion in reiteration, katanya. Jadi di sini reiteration itu maksudnya itu adalah menyatakan ulang, menyatakan kembali sudut pandang si penulis tadi guna memperkuat asumsi si penulis tadi. Nah, di sini nanti pada bagian reiteration sini ada berbagai macam jenis frase yang digunakan untuk membuat sebuah penafsiran atau kesimpulan. Baik, kita lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, ini beberapa contoh frase ya yang bisa digunakan dalam reiteration. Okay, so these are some examples of reiteration that can be used in stating the reiteration. For example, from the fact above, blah blah blah. And then you can also use I personally believe blah blah blah. And the next you can also use therefore my conclusion is blah blah blah. And the last one you can also use the phrase for reiteration is in conclusion blah blah blah. Okay, we go on to the next. Okay, the next slide. Now, talking about the characteristic or language feature of analytical exposition text, okay, there are 5 characteristics. Okay, so I repeat again, there are 5 characteristics or language feature of analytical exposition text. Number 1 is using relational process. Okay, so the first characteristic of language features of the analytical exposition text is using relational process. Jadi karakteristik atau fitur kebahasaan yang pertama daripada sebuah analytical exposition text adalah dia menggunakan proses yang bersifat relasional, berkaitan, berhubungan. And number 2 is using internal conjunction. Nah, dia menggunakan konjungsi yang sifatnya internal. So this is number 2. Number 3, using simple present tense. This is a kind of tense that is used in writing analytical exposition text. The third characteristic or the third language feature of analytical exposition text. What is it? Using simple present tense. And the next, number 4. The fourth characteristic or language feature of analytical exposition text is words that express writer's feelings or idea. Okay, words that express writer's feeling or idea. Jadi dia menggunakan kosakata atau kata yang mengekspresikan perasaan atau ide si penulis. And the last one, number 5, using casual conjunction. Jadi dia yang terakhir nomor 5 ini karakteristiknya atau fitur-fitur kebahasaan di dalam analytical exposition text itu adalah menggunakan konjungsi yang sifatnya casual. Okay. Now, we come to the examples of analytical exposition text. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh daripada teks eksposisi analitis atau analytical exposition text. Oke. Okay. Di sini saya berikan 2 contoh. Jadi saya berikan 2 contoh analytical exposition text. Kita lihat dulu yang pertama. Oke. Nah, ini. Ini adalah contoh pertama dari sebuah
Analytical Exposition Text. Nah, judul teksnya adalah The Unhealthy Fast Food. Saya ulang lagi, The Unhealthy Fast Food. Bisa kita terjemahkan maksudnya itu makanan cepat saji yang tidak sehat. Jadi saya ulang lagi, di sini maksudnya the unhealthy fast food adalah makanan cepat saji yang tidak sehat. Nah, di sini ada 3 paragraf di dalam analytical exposition text-nya. Kita lihat dulu paragraf yang pertama. Kita baca paragraf yang pertama. Fast food nowadays is considered a normal eating venture. People are not just eating out on special occasion or weekends anymore. It means that all the time they mostly eat fast food. However, is fast food good for health? Nah, ini ke paragraf pertama. Di paragraf pertama ini dia menyatakan bahwa fast food itu saat ini dianggap sebagai ya makanan jalanan yang normal. Jadi katanya people are not just eating. Jadi orang-orang tidak hanya makan di luar, out, on special occasion pada momen-momen tertentu atau hal dalam kegiatan-kegiatan tertentu, or weekends, atau pada akhir pekan lagi, katanya. It means that all the time, ini artinya bahwa sepanjang waktu, they mostly eat fast food. Mereka kebanyakan makan makanan cepat saji. However, is fast food good for health? Tetapi apakah makanan cepat saji itu baik bagi kesehatan? Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Fast food has its popularity in the 1940s. Jadi katanya makanan cepat saji itu populer di tahun sekitar 1940-an. Within a few years, fast food operation pop up everywhere. Jadi dalam beberapa tahun katanya operasional fast food itu menjamur, merebak kemana-mana. With the compelling rise in fast food restaurants since the 1940s, oddly it started the rise in obesity and cancer during that same time periods. Nah, katanya menjamurnya restoran fast food itu sejak tahun 1940-an. Katanya dimulai dengan banyaknya terjadi peningkatan berat tubuh atau obesitas, banyak terdapatnya penderita kanker pada waktu periode tersebut. Nah, kemudian di paragraf terakhir dikatakan, fast food is highly processed with a wide array of additives. Nah, katanya, to ensure fast food's low cost, the fast food products are made with highly processed ingredients to give it shelf life and to hold consistency and to enhance flavor. Fast food is altered from its original healthy form. Jadi di sini di paragraf terakhir dikatakan katanya makanan fast food itu diproses dengan menggunakan bahan-bahan tambahan agar terasa lebih nikmat, kemudian dibuat agar harganya terjangkau, dan juga katanya fast food itu sudah diganti atau menggantikan bahan-bahan yang sehat sebelumnya. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Nah, contoh kedua daripada sebuah analytical exposition text berjudul Cars should be banned in the city. Saya ulang lagi, cars should be banned in the city. Mobil harus dilarang keberadaannya di kota, maksudnya itu. Nah, saya tegaskan lagi di sini bahwa karakteristik daripada analytical exposition text berisikan 3 komponen ini, tesis, argument, dan terakhir adalah reiteration. Kita masuk ke bagian tesis dulu, paragraf pertama. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Nah, dikatakan di sini pada tesis, pada asumsi atau teorinya, dikatakan bahwa mobil itu harus dilarang di perkotaan. Jadi katanya mobil itu bisa menyebabkan polusi dan juga bisa menyebabkan banyak kematian akibat kecelakaan yang terjadi. Nah, ini adalah
kontribusi daripada sebuah tesis. This is the function of a thesis in what we call analytical exposition text. Jadi dia sebagai asumsi, sebagai teori yang dikemukakan oleh si penulis. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Paragraf kedua, tiga, dan keempat, ini adalah argumen. Jadi argumen yang diberikan oleh si penulis. Okay. So in this analytical exposition text, the writers gives 3 paragraphs of arguments. Let's see the first paragraph of arguments. Kita lihat dulu argumen pertama. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of pollution in the world. Cars emits deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Nah, jadi pada argumen yang pertama atau paragraf kedua di sini dia menjelaskan bahwa mobil itu katanya berkontribusi, contribute to most of pollution. Jadi memiliki kontribusi terhadap terjadinya sebuah polusi di dunia. Kenapa demikian? Cars emits a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Nah, kata di sini katanya gas emisi yang dikeluarkan oleh mobil itu menyebabkan berbagai macam penyakit seperti bronkitis, alias penyakit radang tenggorokan, kanker paru-paru, dan memacu terjadinya penyakit asma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Nah, itu adalah the first argument of the analytical exposition text. What about the second argument? Nah, argumen kedua daripada sebuah teks analytical exposition text di sini diberikan contoh. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road biggest killers. Nah, jadi di sini anak-anak dijelaskan katanya pada argumen yang kedua ini katanya the city is very busy. Di kota itu menjadi sangat sibuk. Apalagi ini dikatakan pedestrians wanders everywhere. Jadi pejalan kaki yang berjalan di tepian jalan katanya, and cars commonly hit pedestrian, dan mobil katanya sering menabrak para pejalan kaki in the city. It causes them to die, yang menyebabkan kematian. Cars today are our road biggest killer. Nah, lebih jelas lagi, lebih ekstrim lagi katanya di sini si penulis mengatakan argumen yang kedua ini, cars today, jadi mobil pada hari ini are our road's biggest killer. Adalah mobil itu adalah katanya pembunuh jalan yang terbesar. Nah, kemudian the last arguments given by the writers. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homes and especially talk to someone. Nah, di sini pada paragraf argumen yang terakhir, dia mengatakan bahwa ketiga katanya mobil itu sangat berisik, bikin ribut. If you live in the city, katanya jika Anda tinggal di kota, you may find it hard to sleep. Jadi jika Anda tinggal di kota, katanya Anda kemungkinan susah untuk tidur at night pada malam hari. Or concentrate on your homework, atau berkonsentrasi pada pekerjaan rumah Anda. And especially talk to someone. Jadi di sini, di contoh teks yang kedua ini, pada analytical exposition text, si penulis memberikan arguments yang terdiri daripada 3 paragraf. And the last, terakhir si penulis memberikan reiteration. Look at the reiteration here. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Nah, jadi yang kalimat atau paragraf yang terakhir ini adalah bentuk reiteration yang diberikan oleh si penulis. Dia mengatakan bahwa in conclusion, cars should be banned from the city for the
recently stitched. Jadi kesimpulan akhir dia menyatakan bahwa kesimpulannya mobil harus dilarang keberadaannya di kota dikarenakan berbagai alasan yang dibahas di atas. Nah, itulah tadi dua contoh analytical exposition text yang Bapak berikan. Sekarang mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap kalian sudah mengerti, sudah paham penjelasan tentang analytical exposition text yang Bapak berikan. Nah, sebagai penugasan, Bapak punya tugas untuk kalian, ya. Silakan dilihat di sini tugasnya adalah buatlah sebuah karangan analytical exposition text tentang penggunaan smartphone di sekolah bagi siswa. Di Bapak ulangi lagi, tugas kalian untuk dikerjakan di rumah adalah buatlah sebuah karangan analytical exposition text tentang penggunaan smartphone di sekolah bagi kalian. Nah, judulnya anak-anak menentukan sendiri, tapi topiknya di sini tentang penggunaan smartphone di sekolah. Jangan lupa, Bapak minta analytical exposition text-nya berisikan 3 macam ini, 3 macam komponen ini, 3 macam fitur ini, tesis, arguments, dan terakhir adalah reiteration. Baiklah anak-anak, saya rasa, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang tugas yang Bapak berikan, yaitu membuat karangan analytical exposition text tentang penggunaan smartphone di sekolah bagi kalangan siswa yang berisikan tesis, arguments, dan reiteration. Bapak rasa cukup dulu untuk hari ini. Oke. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye everybody.